Halo semua warga YouTube, ketemu lagi sama gua Alfian Rizky Saputra di sini. Kembali lagi di channel gua yang ngebahas tutorial editing foto dan video. Nah, di video kali ini gua bakalan memberi tutorial bagaimana menggunakan Photoshop secara cepat dan menghemat waktu. Gue bikin video ini karena gue berpikir kalau video ini bakalan bermanfaat buat kalian yang baru belajar editing di Photoshop atau yang udah lama belajar editing tapi masih belum tahu tips ini. Bagi pengguna aplikasi foto editing khususnya Adobe Photoshop, aktivitas editing mungkin saja sudah menjadi kegiatan sehari-hari buat kalian, seperti dalam memanipulasi foto, membuat poster, mendesain kartu undangan buat kalian yang mau kawin, mau nikah. Kalau gue sih dulu pas zamannya sekolah gue pernah ngebuat banner, terus buat baju, desain baju, gue buat desain baju dulu. Sama yang terakhir ini gue buat quotes. Ya lu tau lah kalau yang subscribe ini juga. Dan banyak lagi yang berhubungan dengan desain grafis. Banyaknya fungsi yang disematkan pada dashboard menu secara komplit menjelaskan bahwa secara leluasa kita mempunyai kebebasan dalam berkreasi, mulai dari membuat layer, memotong, menduplikat atau menggandakan layer, menghapus, memberi warna, atau memasukkan kata-kata kalau kayak gua, atau memasukkan objek benda, atau memberi efek, memanipulasi, dan lain-lainnya banyak lagi. Meskipun begitu, tidak semua orang memilih untuk menggunakan opsi tersebut. Bisa disebabkan karena ketidakefisiensi atau tidak hemat waktu gitu ya, lama, atau bahkan bisa memperlambat proses apabila kita mempunyai project yang banyak. Contohnya saja kalau kita ingin menggunakan layer gambar ini misalnya, kita harus pergi ke layer, terus ke new layer, terus pilih layer via copy. Nah, kan kalau kayak gitu kan bakalan ngelamain gitu ya, nggak ngehemat waktu gitu ya. Coba bayangin buat kalian kalau ngelakuin ini secara berulang-ulang, lumayan ribet bukan? Hal tersebut sebenarnya tidak akan mempengaruhi hasilnya, sama aja. Hanya saja dari segi kepraktisan lumayan berpengaruh. Untuk mengatasi permasalahan serupa, kita bisa menerapkan langkah singkatnya, yaitu dengan menggunakan namanya shortcut. Shortcut atau hotkey dalam bahasa Indonesia adalah jalan singkat, yang artinya cara mudah untuk memanggil perintah hanya dengan menekan satu tombol atau lebih atau kombinasi gitu ya, tanpa harus menekan menuju menu atau mengklik menu atau mengklik tombol klik kanan klik kiri gitu. Kegunaan dari opsi ini tentu saja bisa mempermudah proses dan juga membuat waktu menjadi lebih efektif dan mempercepat proses dalam editing. Ibaratnya begini, kalau kalian ingin turun dari lantai 100 ke lantai 1 terus gunain lift, jadinya kan makan lama, nunggu dulu, terus turunnya juga pelan. Nah, gimana kalau pakai cara cepat? Kalian terjun dari lantai 100 ke lantai 1, loncat dari atas gedung, pasti lebih cepat kan? Nggak lebih cepat dalam arti yang lain gitu. Canda. Oke, udah paham kan tentang shortcut? Langsung aja, ini adalah 100 shortcut Photoshop yang membuat kalian lebih menjadi cepat melakukan editing Photoshop. Oke, langsung aja ke shortcut yang pertama, yaitu menu basic yang shortcutnya. Yang pertama adalah Ctrl K, itu shortcut untuk masuk ke kolom preference. Nanti di sini ini kayak pengaturan gitu ya. Type-nya pin middle Asian atau East Asian, generalnya tuh, HUD-nya bisa diubah. Yang kedua ALTF, ini file menu. Jadi kalau kalian nggak perlu ke gerakin kursor lagi ke sini, jadi Ctrl F aja, langsung ke file. ALTF buat ke file, LTE untuk edit, LTI untuk image, LTL untuk layer, LTY untuk type, LTS untuk select, LTT untuk filter, LTD untuk yang menu 3D, LTV untuk view, LTW untuk window, LTH untuk help. Dan yang ke-12 nya yaitu Ctrl Alt Shift K, ini shortcut buat masuk ke menu keyboard shortcut. Jadi kalau kalian ingin ngubah shortcut bisa di sini. Ini yang settingan defaultnya ya. Oke, yang kedua lanjut, brush control shortcut. Yang pertama ada shortcut B, klik B aja, langsung ke tools brush. Jadi di sini kalian bisa pakai brush. Klik enter buat munculin si lingkaran brushnya ya. Terus Alt klik kiri untuk memilih warnanya. Jadi mau pilih misal warna ini, coklat hitam ini, pilih mau biru ini, Alt klik kiri di sini. Tuh. Jadi kalau diwarnain jadi warna biru.
Untuk nurunin opacity-nya atau transparan atau enggaknya, bisa kalian ketik aja langsung nomor mau 50, klik aja 50. Nanti ininya 50 opacity-nya atau transparan 50%. Shortcut D, tombol D untuk mengembalikan ininya warnanya ke default hitam putih. Terus X buat ngubah hitam ke bagian bawah ke background. X lagi buat pindahin lagi warnanya. Kurung buka untuk ngecilin brush, kurung tutup untuk mengebesarin brushnya. Tahan shift sambil klik tombol buka kurung buat ngecilin hardness. Jadi kalau diginin hardnessnya bakalan gitu. Jadi gini tuh hardness. Kalau buat ngebesarin shift tutup kurung, nanti bakalan begini hasil. Itu hardness namanya. Alt klik kanan. Ini sama kayak cara tadi, cuman lebih efisien lagi. Jadi Alt klik kanan, ke kananin gini kursornya buat ngebesarin, ke kiri ke kanan, ke atas buat naikin nurunin hardness, ke bawah buat naikin hardness. Alt shift buat memilih warna langsung gitu ya. Jadi Alt shift terus klik kanan, nanti langsung bisa milih warna aja sini. Mau biru, pilih dulu biru, terus baru geser ke biru gitu, tuh biru. Terus ini layer mask. Jadi misalnya gini, kalian buat ada layer mask di sini di gambar ini, terus kalian tutup gini. Nah kalau kalian klik backslash nanti bakal muncul merah gini. Ini tandanya tanda dari layer mask itu. Kalau kita ubah X, pilih ke putih, warna putih, terus kita giniin, nanti bakal muncul si gambarnya. Kalau kita X lagi terus kita brush lagi, dia bakal nutup. Tapi kalau klik backslash lagi dia bakal hilang warna merah, soalnya itu ditutup gitu ya gitu. Oke, yang ketiga adalah seleksi control shortcut. Shortcut pertama yaitu M ini Marquee Tool, jadi nggak perlu klik ke Marquee Tool lagi. Jadi yang bagian sini yang sering gua pakai aja ya. Terus pen tool, klik P, mau tool pen tool, tuh P. Terus Ctrl T buat ngubah posisi layernya, mau rotate, ngerotate juga bisa, mau ngecilin, ngebesarin juga bisa, mau miring, mau kayak gini juga bisa, tuh nipisin. Terus ada reselect. Reselect itu misalnya kalian habis ngeseleksi gini, terus kalian Ctrl D buat ngilanginnya. Terus kalian pakai brush, habis itu kalian mau pakai brush gitu ya. Terus kayak gini. Terus kalian mau munculin lagi seleksi tadi tanpa perlu bikin lagi. Caranya Ctrl Shift D. Nanti bakal muncul lagi yang seleksi tadi. Oke, selanjutnya ada Ctrl Shift I, itu adalah invert seleksi. Jadi kalau kalian seleksi gini, yang diseleksikan bagian dalam sini. Terus kalau kalian invert select, Ctrl Shift I. Nah, kalau gini jadi bagian luarnya yang kotak tadi itu yang keseleksi. Oke, selanjutnya ada Ctrl A, yaitu menseleksi semua layer yang ada di canvas. Jadi kalau mau kalian geser-geser enak. Tapi yang udah ini ya, yang udah ke rasterize. Kalau yang belum ke rasterize nggak bakal bisa. Terus ada Ctrl H buat ngilangin garis rules ini. Misalnya kalian buat rules, terus kalian pengen ngilangin rulesnya, ini ya garisnya. Ctrl H, hilang. Terus ada Ctrl F, yaitu buat search kayak tools nih. Ctrl F, so, kalian bisa search misalnya mau blending atau healing brush, tuh ada di sini semua. Terus ada Ctrl Shift U, yaitu ini buat ngubah warna jadi hitam putih si layernya. Misalnya gambar ini kita mau hitam putihin, Ctrl Shift U, tuh jadi hitam putih. Terus ada fill ini kalau kalian sudah nonton video gua, yaitu yang cara membuat gambar potret jadi landscape, itu pakai fill. Caranya misalnya kalian mau bikin fill gitu ya, terus kalian seleksi bagian sini, terus Shift F5, dan nanti bakal muncul kolom fill. Terus pilih content where, klik OK. Tuh. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada control shortcut. Yang pertama ada undo. Undo itu jadi misalnya kalau kalian gini, tadinya di sini kan, terus kalian pindahin di sini. Terus kalau
terus kalian mau balikin lagi ke situ, itu namanya undo. Shortcutnya Ctrl Z tuh. Terus ada Alt Ctrl Z itu buat majuin lagi jadi redo. Jadi yang tadi udah undo mau kesini lagi, Ctrl Alt Z. Nah, jadi misalnya kalau kalian pindahin gini, terus redo, terus majuin lagi tuh. Jadi balik lagi ke atas. Terus ada Ctrl Shift E, yaitu menggabungkan semua layer yang terlihat, yang ke hide nggak bakalan kegabung. Jadi satu gini. Terus ada Alt Ctrl Shift E, ini sama kayak tadi, cuman bedanya ini dia layernya ke copy. Jadi bukan jadi satu semua, tapi yang jadi satu tapi jadi layer baru dalam bentuk satu gini. Terus ada group, shortcut group. Jadi misal kalian mau gabungin ini 5 layer ini, terus kalian mau groupin, caranya Ctrl G tuh. Jadi itu ke dalam satu grup. Terus ada namanya ungroup, yaitu ngilangin si grup ini. Caranya Ctrl Shift G. Jadi ngilangin grup tadi. Terus ada duplicate, itu ngegandain layernya, Ctrl J. Tuh, ngegandain layernya. Terus ada shortcut menyimpan, yaitu Ctrl S to save. Terus ada Ctrl Shift S buat save as. Jadi nambahin savean baru, atau bisa ngubah ke format foto juga bisa, mau jadiin foto. Terus yang kelima ada view shortcut, yaitu yang pertama ada F, yaitu ngubah mode Photoshopnya. Jadi misalnya kalau mau kalian klik F ya, nanti bakal full screen tuh, jadi yang bawah ini nggak kelihatan. Terus klik F lagi buat full gambar doang tuh, klik F lagi buat normalin lagi. Shift F buat majuin yang tadinya gitu, terus mau balikin lagi ke situ lagi, Ctrl Shift F tuh. Terus balikin lagi, Shift F lagi tuh. Itu. Terus ada H, yaitu misalnya kalau kalian udah zoom gini, terus kalian mau zoom pindah ke tempat lain gitu ya zoomnya, kalian klik H aja, H, terus klik kiri tuh. Terus pilih mau di mana zoomnya, di sini tuh, lepas klik kirinya. Terus ada zoom in, zoom out. Zoom in Ctrl plus atau Ctrl tambah tuh. Zoom out Ctrl minus tuh. Terus ada Alt scroll, ini zoom juga, Alt terus scroll tuh. Terus ada Ctrl 1, ini buat zoom 100%. Terus ada Ctrl 0 buat zoom fit, jadi full gambarnya, full kanvasnya. Terus ada spasi, jadi misalnya kalau kalian udah zoom gini, terus kalian klik spasi, nanti kursornya bakal berubah jadi hand atau tangan. Terus kalian bisa geserin, klik kiri, tahan sambil tahan spasinya tuh. Terus ada Ctrl R buat ngaktifin rule, terus ngilangin rule juga bisa nih. Ini rule namanya, penggaris tuh, Ctrl R. Terus ada Ctrl Tab, jadi ini gunanya buat berpindah dari project satu ke yang kedua. Jadi tadi Ctrl Tab, jadi pindah ke sini tuh, pindah maju gitu ya. Terus ada Ctrl Shift Tab, ini buat berpindah projectnya ke belakang, tadi kan ke depan. Ctrl Shift Tab ini buat ke belakang tuh, tadi kan ke depan, Ctrl Tab aja tuh. Terus ada Ctrl tanda kutip, ini mau nambahin gridnya tuh, grid. Hilangin lagi, Ctrl kutip lagi. Terus ada Ctrl titik koma, ini buat munculin garisnya, munculin garisnya, Ctrl titik koma. Terus ada shift peg up, ini buat naikin ke atas. Shift peg down untuk ke bawahin. Ada juga peg up dan peg down. Peg up buat naik ke atas, jadi satu screen naik ke atasnya.
back down buat turun ke bawah satu screen. Back up, back down, back up, back down, back up. Terus ada home, klik tombol home aja untuk ke atas kiri. Terus tombol N untuk ke kanan bawah. Terus ada shortcut Ctrl Alt titik koma. Ini buat ngelok si garisnya, jadi nggak bisa dipindah-pindahin. Kalau kalian klik Ctrl Alt titik koma lagi, terus bisa dipindahin jadinya tuh si garisnya. Terus ada Ctrl Y ini gunanya untuk mengubah warna, jadi tadinya RGB jadi CMK. Ctrl Y.